Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1064 Kekuatan Satu Pukulan. Kata-kata Nergal Bai, seperti hukuman mati, bergema di antara dunia, membiarkan nafas kematian menyelimuti penonton. Hati para hadirin bergetar, dan semua orang merasakan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Bola hunyuan ini dibuat dengan memadatkan semua esensi Raja Mayat saat pemurni jenazah sedang memurnikan Raja Mayat. Dapat dikatakan bahwa dalam sebuah bola kecil, kekuatan ribuan Raja Mayat terkumpul. Saat pemurni mayat menyerahkan bola hunyuan ini kepada Nergal Bai, dia juga mengatakan kepada Nergal Bai untuk tidak menggunakan bola hunyuan sembarangan, karena sangat kuat bahkan pemurni mayat sendiri tidak dapat membayangkannya. Begitu kontrolnya salah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun saat ini, Nergal Bai tidak hanya mengorbankan bola hunyuan saja, tapi juga membuat bola tersebut dan semua Raja Mayat, semuanya melebur menjadi raksasa hijau. Raksasa ini, kekuatan raksasa hijau terlihat jelas. Suara Nergal Bai turun, dan raksasa hijau itu seolah terbujuk, dan langsung menatap Dimas Wu dengan mata raksasa hijaunya. Matanya yang menakutkan seperti tatapan kematian, dan Dimas Wu merasakan penindasan yang kuat hanya dalam sekejap. Tambahan, Dimas Wu juga dengan jelas merasakan bahwa di dalam tubuhnya sendiri, kekuatan yang telah dibekap olehnya, seolah melonjak dengan liar, ingin keluar dari tubuhnya. Saat ini, warna hijau tua terlihat samar di mata Dimas Wu. Raksasa hijau itu sepertinya menyadari ketidaknormalan Dimas Wu. Raksasa hijau itu tidak langsung menyerang Dimas Wu, melainkan bergerak perlahan mendekati Dimas Wu selangkah demi selangkah. Matanya selalu tertuju pada Dimas Wu, dan matanya masih menyimpan rasa perhatian. Jelas sekali. Dia merasakan kekuatan di Dimas Wu, dan dia mengkonfirmasi sesuatu. Saat Nergal Bai melihat hal ini, matanya tiba-tiba berubah, dan jejak ketidakpastian mulai terlihat di matanya. Meski raksasa hijau itu dibentuk oleh tujuannya, ia tidak bisa mengendalikan perkataan dan perbuatan raksasa hijau itu semaunya. Kini, melihat raksasa hijau itu tidak menyerang Dimas Wu, melainkan mendekati Dimas Wu, hati Nergal Bai pun panik. Sangat terkejut, masuk akal bahwa raksasa hijau itu telah mewarisi semua amarah Raja Mayat. Jika disintesis, seharusnya menjadi yang pertama kali tidak menyisihkan upaya untuk menyerang Dimas Wu, tapi mengapa faktanya menjadi seperti ini? Nergal Bai bingung. Penonton di tempat kejadian juga bingung. Dimas Wu seorang diri, dengan mata yang dalam menatap raksasa-raksasa hijau itu. Tubuhnya tidak bergerak, seperti tubuh yang membatu. Setelah waktu yang tidak diketahui, raksasa-raksasa hijau itu berhenti, matanya kembali acuh tak acuh, sepertinya dia sudah memastikan penyelesaiannya. Seluruh tubuhnya mulailah melepaskan aura pembunuh yang dingin. Manusia, mati. Raksasa-raksasa hijau membuka mulutnya sedikit, dan mengeluarkan suara sedingin es, seperti suara Yama. Inilah kesimpulan akhir yang dicapai raksasa hijau raksasa setelah dia mati dengan seksama. Menurutnya, Dimas Wu adalah manusia terkutuk. Saat suara itu selesai, raksasa-raksasa hijau tiba-tiba meledakkan aura tak terbatas. Seluruh tempat dipenuhi aura mayat yang kuat. Aura ini sepertinya memiliki fungsi pemadatan, membuat semua yang ada di tempat itu langsung membeku, tidak bisa bergerak, dan kerumunan penonton yang melihatnya membeku. Bahkan Nergal Bai dan Dimas Wu merasa tubuh mereka tidak bisa bergerak saat ini. Tiba-tiba raksasa hijau itu mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke celah. Boom! Ini tampaknya merupakan isyarat yang sederhana. Namun, saat ia mengulurkan tangan kanannya, waktu seakan berhenti, dan gerakan raksasa hijau itu sepertinya telah melambat berkali-kali, hampir dalam keadaan beku, bahkan tanpa sadar nafas semua orang menjadi sangat lambat. Orang-orang di tempat kejadian semua merasa ada yang tidak beres, dan mereka terkejut.
Dimas Wu tidak bisa menahan cemberut, ekspresinya berubah dan gerakan pernapasan sepertinya terpengaruh. Raksasa hijau itu belum melancarkan serangan ke Dimas Wu, hanya dengan jabat tangan saja, namun hal itu telah mengubah dunia dan segala sesuatu di alam terkendali. Rasanya luar biasa dan ketakutan. Detik berikutnya, raksasa hijau raksasa sepertinya tersapu angin topan, dan tempat dia berada tampak seperti ruang badai. Di tengah badai yang dahsyat, raksasa-raksasa hijau mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke arah Dimas Wu. Tinju seperti palu yang mengejutkan, yang tiba-tiba jatuh, langsung membalikkan langit yang kacau, menyebabkan dunia berubah warna dan gunung serta sungai runtuh. Ada kekuatan penghancur yang aneh di tinjunya, seolah-olah ada yang tersentuh, itu akan musnah dalam sekejap. Setiap orang yang hadir dapat merasakan bahwa kekuatan penghancur dari pukulan ini adalah pukulan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Hati orang-orang terangkat tinggi, semua orang sangat gugup, dan berkeringat keras untuk Dimas Wu. Dimas Wu tentu saja merasakan efek luar biasa dari pukulan ini. Sebuah niat membunuh muncul di matanya. Tanpa memikirkannya, dia tiba-tiba berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba, kekuatan iblis yang mampu menelan langit dan bumi meledak, dan kekuatan ganas itu keluar, seketika menembus kekuatan padat yang dibawa oleh raksasa hijau itu ke seluruh penjuru angkasa. Usai mematahkan ikatan, Dimas Wu tidak menunda-nunda, dan langsung melintas menghindari pukulan dahsyat raksasa hijau itu. Kecepatan Dimas Wu sudah hampir menembus batas. Boom! Mendengar suara keras dan memekakkan telinga berdering, Dimas Wu dan tangan raksasa-raksasa hijau lewat. Pukulan raksasa-raksasa hijau itu sangat dahsyat dan meledak di tempat semula Dimas Wu berdiri, menghancurkan tanah dari kawah besar yang dalam yang tampak seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Itu juga menghancurkan dunia ini ke dalam kekacauan. Raksasa hijau itu tidak mengenai Dimas Wu, ia langsung melepaskan tinjunya, memalingkan matanya, dan mencari Dimas Wu Yagi. Dimas Wu saat ini berdiri di udara, menatap dengan sungguh-sungguh pada raksasa hijau. Masih ada momentum agung yang melonjak padanya, dan kekuatan iblis di sekitarnya terus menguat, dan dia sudah siap untuk berperang. Bunuh! Raksasa hijau itu berteriak dingin Yagi, dan kemudian, dia melonjak keluar dari luas tubuhnya, dan seluruh orangnya, dengan kekuatan meledakkan kekosongan, menyapu Dimas Wu. Raksasa hijau itu tidak cepat, juga tidak membubung ke langit. Sosoknya yang besar hanya beberapa langkah ke depan, dan dia sudah dekat dengan Dimas Wu. Kemudian, dia meninju Yagi dan memukul Dimas Wu di udara dengan sebuah pukulan. Pukulan ini juga biasa, tapi kekuatan tinju mengandung energi mayat yang kuat, dan tinju itu tidak terkalahkan. Tiba-tiba, ruang besar di sekitar Dimas Wu bergetar, bahkan setiap rambut di tubuhnya bergetar, seluruh tubuhnya juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari kekuatan raksasa-raksasa hijau itu, kekuatannya tak tertandingi. Dalam sekejap, kepalan tangan raksasa-raksasa hijau itu menembus kekosongan dan mencapai bagian depan Dimas Wu yang hendak mengenai tubuh Dimas Wu. Ini serangan yang kuat. Pukulan raksasa hijau ini beberapa derajat lebih kuat dari pukulan sebelumnya, membuat penonton semakin takjub dan semakin khawatir dengan Dimas Wu. Di tatap penonton, Dimas Wu seakan tak punya waktu untuk bereaksi, pukulan raksasa hijau itu langsung mengenai tubuh Dimas Wu. Boom! Sebuah kejutan meledak, dan raksasa hijau tersebut menghancurkan tubuh Dimas Wu menjadi abu dengan satu pukulan, tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Bahkan ruang tempat Dimas Wu berdiri dipenuhi angin yang kencang. Setelah meniup segala sesuatu dimusnahkan, tidak ada Yagi yang ada. Dimas Wu tewas dengan satu pukulan. Penonton berteriak ngeri. Hati semua orang sangat terkejut, dan emosi yang tak terbatas mengalir dari murid mereka. Semua orang merasakan kekuatan raksasa hijau, tapi Dimas Wu juga eksistensi di langit, dia menghancurkan ribuan raja mayat sendirian, dan kekuatannya tak terduga, bahkan jika dia tidak bisa melawannya. Ini
Tapi itu tidak akan cukup untuk dihujani dengan pukulan dan tidak ada ampas yang tersisa. Namun, tepat ketika semua orang bingung, dalam kehampaan tiba-tiba sedikit cahaya berkedip, dan pecahan tak berujung berubah menjadi sosok dalam sekejap. Sosok tersebut adalah Dimas Wu. Lah muncul tepat di depan raksasa hijau raksasa itu, dan tanpa sepatah kata pun ia meninju dada raksasa hijau itu begitu ia muncul. Pembalikan besar situasi ini mengejutkan semua orang. Mereka terlambat untuk bahagia, hanya menatap adegan ini dengan tercengang. Pukulan Dimas Wu tidak memiliki teknik yang luar biasa, hanya kecepatan mutlak dan kekuatan mutlak. Raksasa-raksasa hijau tidak menyangka Dimas Wu akan muncul kembali. Menghadapi pukulan keras Dimas Wu, ia tidak sempat bereaksi. Tangan besi Dimas Wu langsung menghantam dadanya. Detik berikutnya, hanya terdengar suara menembus daging, kepalan tangan Dimas Wu menembus langsung dari depan raksasa hijau ke belakang. Satu pukulan menembus dada raksasa-raksasa hijau itu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.